Salam, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai. Kita berjumpa lagi di dalam channel saya yang berikut ini yang memberitakan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, yaitu berita-berita Sion rohani dan penyingkapan rahasia-rahasia rohani yang Bapak menyampaikannya kepada seluruh dunia melalui berita expose, melalui channel saya. Pada saat ini saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai, saya akan membahas kembali berita yang sangat hangat, sedang hangat, di mana banyak orang mereka-reka perkara-perkara tentang di mana terjadinya perang antara Hamas dan Israel. Banyak orang sedang berkomentar di YouTube berhubungan dengan penafsiran mereka dari berbagai hamba-hamba Tuhan, dari berbagai dominasi gereja maupun juga dari berbagai lintas agama di seluruh dunia terhadap peristiwa yang sedang terjadi di Israel, di Timur Tengah. Haleluya. Pada saat ini juga saya pun akan menyampaikan apa yang Bapak bukakan rahasia tentang peristiwa akhir zaman yang akan segera dan terus segera terjadi. Namun saya akan di sini saya menyampaikan topik pembahasan saya adalah berhubungan dengan asal usul tanah air asli Israel. Ya, tanah air asli Israel, penyingkapan tanah air asli Israel dan masa depan dunia. Saudara-saudari terkasih, itu topik pembicaraan saya. Saya akan menyampaikan, saya akan tidak banyak mengangkat dari firman Tuhan, namun hanya beberapa ayat yang saya angkat secara logos. Namun secara rema saya akan menyampaikan penyingkapan kerohanian Bapak sedang membukakan rahasia tentang Israel, masa depan Israel dan dunia. Haleluya. Oleh karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan kebenaran ini, haleluya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya Adonai, kami sangat mengucap sembah dan memuliakan namamu karena Bapa menyuruh kami untuk menyampaikan apa yang Bapa sampaikan kepada Roh Kudus dengan perantaran Yesua kepada kami melalui karunia 5 jawatan dan 9 karunia. Lalu hal itu Bapa menyuruh kami untuk memberitakan, tidak boleh sembunyikan tapi sampaikan kepada setiap orang melalui media massa yang ada, memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Dengan demikian Bapak pada saat ini akan menyampaikan tentang rahasia asal usul Israel, tanah air asli Israel, dan Israel masa depan dunia. Bapak sedang membawanya kemana? Bapak di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya Adonai. Haleluya. Dengan demikian Bapak di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya Adonai, setiap orang yang mendengarkan berita ini semakin mereka percaya akan pekerjaan Bapak yang bekerja melampaui akal manusia, akal profesor doktor dunia ini. Bapak bekerja melalui Roh Kudus sebagai dosen terbang yang memberikan pengertian, membukakan rahasia-rahasia, menyingkap rahasia-rahasia di akhir zaman. Haleluya. Sehingga Bapak banyak orang mengerti, sehingga kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing kalur pengajaran manusia, tapi dalam ketika mereka menyesatkan, tapi kami adalah orang-orang yang dewasa penuh dalam Kristus Yesua Hamasya Adonai, mengikuti apa yang Roh Kudus sedang sampaikan. Haleluya Bapak, dalam nama Tuhan Yesua Hamasya Adonai, seperti Enok dan Elia dan Musa. Bapak dalam nama Rabbaka Bapak Takarabasku, mereka berkawan karib dengan Engkau dan kami membukakan rahasia-rahasia menjelang pengangkatan terjadi. Haleluya pada zaman-zaman itu dan pada akhir zaman ini Bapak juga demikian Bapak Takar. Dengan demikian Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, Roh Kudus mengambil alih dan mengambil tempat di mimbar hati kami dan bekerja dan berbicara menyampaikan kebenaran ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini sebelum saya menyampaikan menguraikan topik pembahasan menyangkut asal usul tanah air, asal usul Israel, Ibrani Israel dan masa depan Israel dan dunia, maka terlebih dahulu saya hanya angkat satu ayat saja, satu ayat yang berasal dari firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan, dasar dari penguraian topik ini. Haleluya. Baik, kita mendengarkan Ibrani 11 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Haleluya. Aku ini orang asing, Kejadian 2:3-4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan keluargaku yang mati itu. Haleluya. Kejadian 2:3-4. Mereka ini orang pendatang Abraham. Sebab mereka yang berkata demikian, Ibrani 11 ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Haleluya. Mereka cukup mempunyai kesempatan pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena Yahweh telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, ini firman Tuhan ini disampaikan Paulus kepada orang Ibrani di kitab Ibrani 11 pasal 11 ayat 13 sampai dengan 16. Haleluya. Haleluya. Ini dasar firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekejap bahwa orang asing, orang Israel yang ada di Yerusalem, karena firman Tuhan keluar dari Yerusalem, pengajaran datang dari Sion, tapi firman Tuhan keluar dari Yerusalem di Israel sana. Haleluya. Jadi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem itu, di Israel itu orang-orang, mereka menyatakan mereka ini pendatang, orang asing, pendatang di Yerusalem. Haleluya. Di Israel, di Timur Tengah. Berarti mereka ini mempunyai suatu tanah air. Jadi dalam sebuah buku yang disampaikan oleh Robert Isir dalam perjalanan kenabian dari Papua, dari ujung bumi Papua ke Yerusalem, di dalamnya itu dia mencatat sebuah catatan yang menyatakan bahwa dari pengajaran Melbourne Ibrani, mereka mengajarkan bahwa ada seorang doktor yang menyatakan bahwa di timur masih terdapat Firdaus, suatu masa depannya baik bagi Ibrani, kaum Israel. Haleluya. Di timur itu di mana? Dari Yerusalem. Di timur jauh itu di Papua. Haleluya. Ya. Jadi haleluya. Berdasarkan
ajaran-ajaran Ibrani seperti itu, bahwa orang Israel itu sendiri mereka tahu tanah air asli mereka. Haleluya. Secara fisik mereka tahu karena sudah diajarkan secara turun-temurun bahwa tanah air mereka adalah orang-orang pendatang. Haleluya. Sehingga mereka menjelajahi bumi ini, mencari tanah air mereka, dan mereka sempat menemukan tanah air mereka itu yang sekarang disebut dengan PT Freeport. Haleluya. Dengan penanam modal oleh suku Ruben, Moffat. Ini Freeport ini. Haleluya. Itu suatu tanah air daripada orang Ibrani, orang Israel. Haleluya. Dari moyang mereka tinggalkan. Haleluya. Makanya Jokowi bilang apa? Haleluya. Kalau Papua merdeka itu Presiden Amerika dan Moffat dan Israel marah. Haleluya. Ini kata-kata seorang Presiden Jokowi itu biasa-biasa, tetapi ini mengandung suatu arti yang luar biasa. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya tidak masuk di politik, tetapi saya sampaikan kenyataan yang diambil dari firman Tuhan. Ya, itu satu. Jadi bukti bahwa haleluya, orang Israel atau Ibrani dan Israel itu telah menemukan tanah air mereka itu adalah dari moyang mereka tinggalkan itu adalah di Papua, di tempat yang disebut sekarang adalah PT Freeport Indonesia, di Tigi, Timika, Timidah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, mereka yang ada di Yerusalem itu hanya sementara. Haleluya. Negara yang didirikan oleh Zionis. Haleluya. Mereka aliyah kembali ke Yerusalem untuk mendirikan negara. Tanggal 14 Mei tahun 1948 itu 47 itu. Haleluya. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Haleluya. Ya, tanah air, mereka rindu mencari suatu tanah air. Tanah air mereka itu sesungguhnya ya tadi sudah disampaikan. Haleluya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi mereka sudah tahu, orang Ibrani, orang Israel itu mereka sudah tahu. Karena apa? Orang-orang jenius, orang-orang pintar, orang-orang jenius, orang Israel dan orang Ibrani. Ibrani dan Israel itu dua suku bangsa, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ibrani itu adalah anak-anak ilahi seperti Melkisedek, yaitu manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan debu tanah. Mereka ditempatkan di dalam Taman Eden, di dalam pagar. Haleluya. Itu Ibrani. Ada buku saya yang saya sudah uraikan tahun 2020 itu Roh Kudus singkapkan. Sedangkan Israel adalah turunan asli dari Adam sampai ke Abraham, Ishak dan Israel. Yakub punya turunan. Haleluya. Itu dua suku bangsa. Haleluya. Jadi mereka sudah tahu, sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Haleluya. Mereka bisa pulang ke situ. Tapi bukan itu yang dimaksud. Haleluya. Karena mereka di perantauan, di bumi di perantauan ini, di Yerusalem, di Kanaan, tanah orang-orang turunan dari siapa? Haleluya. Ismail. Tanah turunan dari Ismail itu. Haleluya. Haleluya. Mereka rasa bahwa mereka diberkati di sana, karena itu juga daerah tempat yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk mereka harus menguasai dari tempat matahari terbenam sampai tempat matahari terbit. Haleluya. Dari Yerusalem sampai Papua. Haleluya. Dikuasai oleh 12 suku Israel. Haleluya. Dan kalau sekiranya haleluya 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi pada zaman-zaman itu mereka berpikir bahwa kalau mereka sekiranya kembali ke Papua,
tempat yang tanah yang Tuhan pindahkan dari Yerusalem, yaitu Yunani kuno dan juga Turki kuno yang dipindahkan ke Papua menjadi tanah air, sebuah negeri lukisan tangan Tuhan sendiri di Papua ini. Maka mereka anggap itu sama saja. Di sana juga ada kematian, di sini juga ada kematian, tidak kekal. Haleluya, haleluya. Tetapi mereka sekarang di Ibrani ini, mereka catat di Ibrani 11 ayat yang ke-16 ini catat tentang sekiranya tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Yahweh telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Ini suatu kerinduan dan suatu harapan bahwa suku Ibrani, suku Israel itu dia akan kembali ke tempat yang Tuhan sediakan, kota yang baru, kota bagi mereka. Haleluya. Kota bagi mereka itu di mana? Haleluya. Di Yerusalem sana? Haleluya. Tidak, di surga. Di surga itu di mana? Haleluya. Surga itu bukan suatu tempat yang di dalam dimensi roh itu ada surga tingkat 1, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Haleluya. Yaitu Taman Eden asli. Haleluya. Makanya Yesus berkata bahwa siapa yang ke rumah Bapa itu, Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa mau pergi ke Bapa harus melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kita kembali ke topik pembicaraan, dan ini saya sampaikan berdasarkan haleluya, berdasarkan firman Tuhan dan juga berdasarkan logos rema, apa yang Tuhan bukakan. Saya banyak membuat buku tentang ini, rahasia roh Yahweh, membuka misteri benang kusut, serta merapikan buku tua kusut yang memuat jati diri manusia Papua. Haleluya. Di sini juga banyak hamba Tuhan juga menyingkapkan tentang sesungguhnya tanah air Israel itu ada di mana. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mulai dari tahun 2006, 2007 itu rahasia roh Yahweh itu membukakan rahasia-rahasia tentang Israel, tentang Ibrani. Sesungguhnya Ibrani itu dari mana? Sesungguhnya Israel itu dari mana? Haleluya. Tanah air asli ada di mana? Mereka punya tanah air asli. Mereka Exodus dan terpencar. Yahweh mengecau balaukan mereka ke seluruh 4 penjuru bumi. Haleluya. Itu banyak Bapa Yahweh menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya singkat saja. Haleluya. Tanah air asli mereka yang Bapa beritahukan kepada kami dalam pernyataan-pernyataan Tuhan itu, dalam penyataan-penyataan Tuhan itu. Jadi tanah air asli mereka itu ada di kejadian 28 itu, ayat yang ke-13 sampai dengan 17 itu. Ya. Jadi di kejadian-kejadian itu tentang di mana Tuhan masuk keluar ke bumi melalui pintu gerbang timur seperti yang dilihat oleh Yakub. Haleluya. Ya, jadi tanah air asli mereka itu dia ada di Papua. Papua itu wilayah yang diapit di antara 4 daerah yaitu Titigi itu di Sugapa, Timika itu di Mimika, dan juga Timida itu di Kabupaten Paniai, dan di Tigi itu di Kabupaten Deya. Itu wilayah titik. Tetapi penyebaran Ibrani itu dia ada di wilayah-wilayah sebelah daripada Israel. Ibrani kuno itu dia ada dulu Taman Edennya, dia ada di antara dekat dengan Freeport. Haleluya. Tapi kalau Israel itu dia punya tanah air Israel asli itu dia ada di Poti, Tage, daerah Sukume, Papua. Itu dia punya titik tempat Yakub punya tongkat, jubah, dan juga silsilah Israel kuno itu dia ada di situ. Haleluya. Itu ada di situ lokasinya. Haleluya.
Jadi Israel itu dia punya akar tanah itu ada di situ. Haleluya. Dalam masa kaos kekacauan lawan Yahweh terhadap Israel, manusia Israel dan bangsa-bangsa dan bumi ini. Haleluya, karena dosa. Dosa itu membuat sampai Israel itu dicerai-beraikan. Dosa itu membuat sampai bumi itu dikacaukan. Haleluya. Sampai kepada masa Yesua harus mati di atas kayu salib. Itu yang membuat sampai dunia itu distabil kembali, tenang kembali. Haleluya. Dia diciptakan kembali. Dunia itu distabil dan diciptakan kembali melalui berkat kematian Yesua di atas, pertumpahan darah Yesua di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu asal usul daripada akar tanah asli dari Israel dan Ibrani. Haleluya. Makanya di Ibrani 11 tadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu, haleluya. Setelah 12 suku Israel itu berkembang, Bapa Yahweh, Yesua, Roh Kudus menyingkapkan bahwa ada 36 Israel yang kakak-kakaknya itu ada di mereka tinggal di agak ke perbukitan agak atas, sedangkan adik-adiknya itu enam suku Israel yang adik-adiknya itu mereka tinggal di bawah. Jadi karena terjadi perkelahian antara kakak-kakak dengan adik-adik ini terus terjadi, maka pada waktu perhitungan detik dan menit Tuhan, ya haleluya, Tuhan memisahkan Israel ini ke barat dan timur sesuai dengan perjanjian itu dalam Alkitab itu sendiri. Haleluya. Jadi Bapa menyatakan bahwa yang kakak-kakak ini dipindahkan ke Yerusalem. Haleluya. Dipindahkan ke Yerusalem, di Yerusalem yang sekarang di Timur Tengah ini. Sedangkan di Yerusalem sendiri itu hanya tinggal 3 suku Israel saja di sana. Sedangkan yang lain, yang 3-nya itu dia menyebar bercerai-berai ke seluruh dunia. Haleluya. Lalu ada 6 suku yang ditinggalkan di Papua ini. Haleluya, di tempat yang namanya Tage ini. Mereka pada waktu mereka dipindahkan ke arah ke Jayapura. Ke Jayapura, dari Jayapura ini mereka dipindahkan oleh Bapa sendiri di satu kandang di PNG sini, PNG. Setelah mereka tinggal di PNG sini, haleluya, maka suku-suku ini oleh Tuhan sendiri juga dia menyebarkan, suku-suku ini dia menyebar ke arah timur, utara, dan barat, selatan. Jadi dari PNG ini baru mereka menyebar ke sini lagi ke arah wilayah Papua, dia mendiami Papua, Maluku, terus ke Indonesia. Haleluya. Itu penyebaran Israel kuno dulu. Haleluya. Jadi seperti itu. Dan 6 suku Israel yang tadi itu sudah mereka sudah dipindahkan oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri ke Yerusalem. Haleluya. Itu yang apa beritahukan bagaimana perjalanan Israel kuno dalam silsilah Israel, turunan Israel itu sendiri. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan melalui silsilah orang-orang Israel itu. 2 kali Israel itu dibuang dari tanah akarnya, tanah airnya. Mereka punya bait Yahwehnya dan semua kotanya dihancurkan sama sekali, hilang sama sekali. 2 kali. Ini terjadi karena kaum Israel yang memberontak dosa, pemberontakan dosa yang sangat kejam yang membuat. Haleluya, depan mata Tuhan. Tuhan memisahkan Israel tercerai-berai. Haleluya. Banyak orang lagi bertanya, kenapa Israel yang di Papua ini kulitnya hitam, rambutnya keriting? Haleluya. Haleluya. Itu juga semua ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan itu juga seperti Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6, Yesaya 5, Yesaya 9, Yesaya 7 ayat 9 ayat 7. Tuhan membuat orang Israel seperti orang kulit Ethiopia. Haleluya. Ya, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Tapi di sini saya tidak banyak baca tentang firman Tuhan, saya sampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan. Haleluya. Itu asal usul. Jadi suatu saat itu kami berdoa dengan ada beberapa hamba Tuhan di atas danau Tage, tempat tanah air asli orang Israel ini. Haleluya. Bapak menunjukkan kepada kami banyak pernyataan tentang Israel itu dia menyebar dengan cara bagaimana. Bapak kasih tahu semua. Ada satu yang Bapak kasih tahu lewat seorang hamba Tuhan di daerah Danau Tigih ini. Dari seorang hamba Tuhan dari Manado, dia melihat bahwa di daerah Danau Tage itu ada Ishak. Bapak kasih tahu sama dia itu Ishak. Lalu Tuhan kasih tahu kepada dia bahwa itu tanah air Ishak. Haleluya. Haleluya. Tanah air Ishak
dari Abraham, Ishak, berarti Ishak punya anak itu Yakub. Haleluya. Yakub Israel yang sekarang ini. Haleluya. Itu satu. Lalu malamnya dia tanya terus penasaran. Hari itu dia penasaran, malam dia masuk doa lagi, dia bertanya. Baru dia lihat dalam gereja saya itu malam hari itu orang Ibrani semua kumpul kembali. Baru mereka bicara, kami kumpul kembali di tempat tanah air kami. Mereka bicara begitu dalam bahasa Ibrani. Baru ibu hamba Tuhan ini, dia juga bisa mengerti bahasa mereka, bahasa Ibrani itu. Walaupun dia berbicara dalam bahasa Ibrani, tapi dia juga bisa dengar apa yang mereka bicarakan. Haleluya. Lalu dia kaget bangun dengan mimpi itu. Haleluya. Ini seorang hamba Tuhan punya penglihatan atau pernyataan yang Tuhan perlihatkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, melalui hamba-hamba Tuhan lain itu Tuhan singkapkan seperti yang tadi saya sampaikan. Banyak juga yang Tuhan singkapkan tentang rahasia Israel ini. Haleluya. Saudara-saudari, saya juga sampaikan juga Tuhan bukakan lagi. Haleluya. Kenapa sampai Papua itu jadi begini? Haleluya. Karena pada zaman Soeharto, pada zaman itu, pada zaman Belanda, pada zaman Jepang itu, mereka tahu telah menyelidiki bahwa orang Papua adalah orang Israel. Hanya kulit dan rambut yang beda. Akhirnya bangsa Papua itu diperbudak. Karena itu mereka adalah kaum Israel. Dan pada zaman itu, moyang-moyang orang Papua atau tete-tete kami itu semua orang-orang pintar pada zaman itu. Maka pada macam Soekarno dan lain-lain itu Tuhan bilang mereka sangat takut dengan orang Papua. Karena ketika orang Papua ini jadi pintar dan ini, haleluya, nanti orang Papua akan menguasai bangsa-bangsa lain. Haleluya. Dan itu sudah dibahas oleh 182 negara pembesar di Bogor. Bapak kasih tahu seperti itu. Nah, sehingga orang Papua itu diperbudak. Haleluya. Dalam dimana salah satu bagian daripada sebenarnya pada waktu itu orang-orang Papua itu mau dihilangkan, dibantai habis-habisan, digenosida, tetapi Tuhan melindunginya karena Tuhan ada di sini. Tuhan masuk keluar di Papua. Saudara-saudari terkasih, kenapa 2 kali Israel ini terlibat di dalam perang dunia pertama dan perang dunia kedua? Yang disebut menyatakan perang dunia itu menyatakan bahwa kalau Israel dia terlibat di dalam perang itu, maka dinyatakan perang itu adalah perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama adalah di mana 6 juta orang Yahudi dibantai habis-habisan. Haleluya. Mau dihabiskan dari muka bumi. Kenapa? Karena orang Yahudi atau orang Israel atau orang Ibrani telah menyalibkan Yesus. Alasannya. Jadi itu mulai dari Spanyol. Dari Spanyol lalu ditiupkan angin yang tidak baik ke Martin Luther, dan Martin Luther menggerakkan untuk kasih habis orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berserahkan ke seluruh dunia pada perang dunia pertama. Itu 6 juta orang Yahudi habis lalu selesai. Itu perang dunia pertama. Perang dunia kedua, Israel masih terlibat lagi. Haleluya. Memperebutkan tanah apa? Tanah Papua, tanah Indonesia dan Papua. Haleluya. Dengan tiga merebutkan tanah emas, mencari tanah emas, mencari rempah-rempah dan lain-lain, kekayaan dan lain-lain. Yaitu soalnya kedudukannya masalah memperebutkan. Jadi Jepang, Inggris dan juga Amerika, Australia terlibat. Haleluya. Itu salah satunya juga mau habiskan orang Papua juga, karena mau rebut kembali Papua, perebutkan Papua. Haleluya. Tapi itu tidak jadi. Pada waktu itu Tuhan melindunginya. Haleluya. Perang dunia berakhir setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom selesai. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Puji Tuhan, sampai Israel menemukan, Amerika di Israel, Moffett, mereka menemukan kembali deposit hasil tambang uranium yang terbesar di dunia, yaitu tanah air yang terdapat di tanah air asli mereka, yaitu di Timika. Maka haleluya, Papua dikuasai oleh PBB. Haleluya. Bukan oleh Indonesia, dan Papua diserahkan kepada Indonesia untuk Indonesia menjaga ladangnya Amerika di Papua. Haleluya. Sampai saat ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, banyak rahasia di dalamnya. Tapi saya belum bisa untuk menyampaikan rahasia-rahasia itu, saudara-saudari terkasih. Ini berhubungan dengan masalah duduk persoalan akar tanah asli dari tanah kedua belas suku Israel,
dan juga bagaimana masa depan Israel itu dan bagaimana masa depan dunia ini. Haleluya. Itu topik pembicaranya ada di situ. Haleluya. Jadi berhubungan dengan kembali kepada topik pembicaraan. Haleluya. Sekarang orang mulai ramai membicarakan bagaimana ini perang sudah terjadi. Haleluya. Antara Hamas dan Israel. Akankah perang ini akan bermuara kepada perang Gog Magog, perang Armageddon? Haleluya. Ataukah perang dunia ketiga? Banyak hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, hamba-hamba Tuhan besar, baik itu dari Amerika, dari Israel, dari Afrika, dari Indonesia, dari berbagai denominasi GBI, GPDI, gereja Yehova dan lain-lain. Banyak sudah mulai menafsirkan hal-hal itu. Haleluya. Israel dengan masa depan dunia, Israel dengan dunia dengan masa depannya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke saja, karena mereka juga menafsirkan berdasarkan pemahaman penafsiran firman Tuhan menurut Israel dan masa depan. Ya, menurut mereka. Haleluya. Dunia dan masa depan dan tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali ke bumi lewat pintu gerbang timur. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Israel itu dia mau kembali ke dia punya tanah airnya, karena di sana itu perang terus di Yerusalem, Israel. Tapi belum waktu Tuhan. Haleluya. Belum waktu Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Haleluya. Kenapa kami punya jaringan doa itu tim 3, jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan tubuh Masya. Latar belakangnya Bapak menurut ini karena di dalamnya itu kami sedang berdoa tentang pemulihan Taman Eden, berdoa tentang pemulihan 12 suku Israel dan Ibrani dan turun-turun kaum Efraim, dan pemulihan tubuh Hamasya. Haleluya. Ya. Dan terjadi lokasinya di Papua. Jadi dari Maluku dia lari, dari wilayah Tanimbar Maluku itu dia lari sampai ke Pulauan Papua besar ini. Haleluya. Itu sedang mau dipulihkan oleh Tuhan sendiri, karena itu sebidang Taman Eden Firdaus Tuhan. Haleluya. Tempat kota dan tanah air asli orang Israel. Tempat tanah dan air kota asli orang-orang Yahudi. Haleluya. Orang-orang Ibrani. Dan itu juga termasuk di dalamnya adalah kota Tuhan. Haleluya. Di mana Sion itu ada. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itulah hikmat Yahweh yang disembunyikan dari berabad-abad. Haleluya. Kalau dunia ini tahu semua bahwa itu Papua itu adalah sebidang tanah Firdaus dan sebuah tanah kota, dan semua orang tahu, pasti semua orang akan memperebutkannya secara nyata. Haleluya. Haleluya. Tetapi Tuhan membuat di tempat matahari terbenam, orang Israel menguasanya di sana, dan Israel itu, Yerusalem itu sedang diperebutkan, akan bermuara kepada perang dunia ketiga. Haleluya. Perang dunia ketiga, ada beberapa agama-agama besar sedang memperebutkan di sana. Haleluya. Haleluya. Nanti setelah belakangan orang akan tahu bahwa Papua itu apa, lalu akan ada perang dunia yang keempat akan masuk, perang dunia ketiga keempat akan masuk. Tapi kita menunggu, karena itu semua diatur, dikendalikan oleh Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh itu sendiri. Haleluya. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Kita kembali lagi ke firman Tuhan tentang topik pembicaraan. Haleluya. Topik pembicaraan yang berhubungan dengan masa depan, asal usul Israel sudah tahu sekarang. Sekarang masa depan Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, setelah Injil diberitakan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi di Papua, di Tage di sini tahun 1948 oleh penginjil misionaris dari Amerika dan Belanda, maka karena Injil sampai, maka Israel pun merdeka tanggal 14 Mei tahun 1948. Haleluya. Sesuai dengan nubuatan Yesus sendiri kepada 12 murid. Haleluya. Itu sudah selesai, sudah digenapi. Haleluya. Lalu kita masuk lagi Israel dengan kami sempat berdoa tanya Tuhan, kenapa Yerusalem dan Israel itu perang terus Bapak? Bapak bilang begini, Israel di sana itu perang terus karena moyang-moyang Israel dan Israel yang ada di sana itu sampai hari ini mereka belum mengakui dosa penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel. Itu akibat mereka ini belum mengakui dosa moyang mereka telah menyalibkan 12 suku Israel.
termasuk Israel yang ada di Yerusalem di sana maupun Israel yang ada di seluruh dunia. Haleluya. Nah, itu Tuhan beritahukan pada tahun 2020 waktu Bapak menyuruh kami harus berdoa menyelesaikan puasa Ester, menyelesaikan penyaliban lima luka Yesua oleh 12 suku Israel. Jadi kami mewakili orang Papua untuk merendahkan diri menyelesaikan dosa penyaliban Yesua, lima luka Yesua. Itu baru Tuhan hukum dunia dengan corona. Orang Papua tidak kena karena sudah selesaikan masalah itu. Nah, Israel hari ini sampai hari ini perang karena memang itu juga ditentukan oleh Tuhan, karena bangsa Israel itu tengkuk keras hati. Haleluya. Nah, haleluya. 12 suku Israel itu sampai mereka menyalibkan, moyang kami menyalibkan 12 Yesua. Haleluya. Nah, itu alasan pertama yang Bapak beritahukan. Sampai Israel itu akan, nah, yang tersisa itu di dalam Wahyu 7 ayat 7 sampai dengan 3 sampai dengan 7 itu 144.000 orang Israel yang akan dimeteraikan, yang percaya Yesua dan akan dimeteraikan menjadi milik Kristus, meteraikan dengan meterai darah Yesus yang diselamatkan, darah Yesua yang diselamatkan itu 144.000. Itu beda dengan yang di Wahyu 14 itu. Di Wahyu 14 itu 144.000 orang-orang saleh, baik dari orang Israel maupun dari bangsa-bangsa lain yang telah masuk dalam bilangan tubuh Kristus, tubuh Amasya, yang telah melalui proses baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus, yang akan menuju ke Sion surgawi. Bersama dengan Yesua akan mendarat di Sion surgawi. Haleluya. Di surga tingkat 3, karena mereka telah mengalami tebus tubuh, atau pakai tubuh kemuliaan atau tubuh malaikat. Nah, itu beda. Jadi 144.000 itu beda dengan 144.000 orang Israel yang diselamatkan oleh Yesua. Bilangannya sudah dihitung. Haleluya. Ya. Jadi orang bilangan-bilangan ini akan kembali ke ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Itu berhubungan dengan yang diselamatkan orang Israel, yang akan diselamatkan itu 144.000. Haleluya. Dari antara 12 suku Israel. Sudah bilangannya sudah ada. Haleluya. Yang lain itu ya semua manusia sama. Baik orang Israel bukan orang Israel, orang Ibrani bukan orang Ibrani. Haleluya. Yahweh tidak memandang muka. Haleluya. Kembali ke orang itu percaya Yesus atau tidak, itu masalahnya. Lalu hidup takut akan Tuhan, dibaptis dengan air, roh, api dan tubuh Kristus atau tidak. Haleluya. Itu karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Jadi itu Israel yang diselamatkan. Sisanya itu akan kemana? Haleluya. Yang lebihnya itu akan kemana? Haleluya. Nasib manusia sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Haleluya. Selanjutnya dari Israel itu sendiri, haleluya. Dari 12 suku Israel itu sendiri. Kita lihat lagi ke masa depan Israel. Masa depan Israel itu, haleluya. Jadi 144.000 itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesua, dimeterai darah Yesua dan akan diselamatkan. Menuju ke, nanti akan menuju ke ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh, sebab itu Allah Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Itu 144.000 saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Sedangkan 144.000 yang dimuat di dalam Wahyu 14 itu adalah orang Israel asli maupun juga orang bukan orang Israel yang telah masuk melalui baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Yang akan duduk bersama-sama dengan Israel. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dan
Ketika anak manusia datang dalam kemuliaan tidak terbatas untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya. Maka 12 murid pun ada di sana untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, saudari terkasih. Haleluya. Saudara-saudara, saudari terkasih Bapa. Dan penghakiman-penghakiman di dalam roh itu sudah mulai. Haleluya. Selanjutnya, Israel akan terlibat di dalam perang Armageddon dan Gog Magog sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Rahasia yang Tuhan bukakan kepada kami itu ada dua bentuk peperangan Armageddon Gog Magog dan perang Gog Armageddon. Kalau perang Gog Magog itu di dalam Wahyu yang dicatat itu adalah yang pertama perang rohani. Peperangan rohani itu dimulai di Papua, di timur. Itu dia mulai di Sion. Tagai mewah di Papua. Itu peperangan rohani. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu akan dalam peperangan rohani akan memerangi. Serdadu-serdadu akan memerangi dengan setan yang datang dari berbagai negara. Dari bangsa-bangsa. Dari Rusia, dari Amerika. Indonesia dipakai untuk mendatangkan segala setan itu di atas Papua. Di Lembah Yosafat, di Tigli, mewah di Papua. Untuk peperangan rohani itu mulai. Tahun 2006 itu sudah masuk peperangan Armageddon. Haleluya. Itu peperangan dalam roh. Peperangan Armageddon, peperangan Gog Magog itu sudah masuk. Peperangan Armageddon itu juga akan masuk. Haleluya. Makanya sekarang ini Tuhan sedang mempersiapkan senjata-senjata Tuhan. Senjata pesawat-pesawat Tuhan punya peperangan, alat-alat perang sedang dilengkapi. Tahun ini tahun perlengkapan senjata rohani yang sangat luar biasa dan sangat canggih. Maka Israel, hamba Tuhan reading dari Israel melihat bahwa serdadu Tuhan akan datang raih matahari. Raih matahari itu ada di mana? Di Tage, mewah di Papua. Gerakan pasukan ini akan berangkat dari sini. Haleluya. Menyatukan seluruh laskar Tuhan. Oleh Yesus sendiri ada di kepala barisan untuk berperang. Dari timur, haleluya, akan mengadakan peperangan rohani. Perang dalam Gog Magog ini sedang jalan dalam saudara-saudari terkasih. Berbagai setan dari berbagai dunia didatangkan untuk masuk dalam lembah Yosafat. Peperangan rohani sedang terjadi. Sudah terjadi terus menerus. Haleluya. Dan sudah mulai selesai. Sudah mulai selesai peperangan Armageddon dalam roh. Perang Armageddon atau Gog Magog. Perang Gog Magog. Bukan perang Armageddon, perang Gog Magog. Secara fisik itu Bapak baru-baru ini setelah Tuhan menyuruh bendera Israel diturunkan di dalam roh dan bendera Yeshua masih harus dikibarkan. Bendera Yeshua masih dikibarkan secara nyata itu kemarin tanggal 20 September tahun 2023 di Taman Gisi pintu gerbang kaca emas Nabire, Papua, dan seluruh dunia dalam dimensi roh itu sudah berdiri berkibar bendera Israel. Setelah itu Perdana Menteri Israel mengumumkan bahwa di PBB pada tanggal 23 September itu bahwa perdamaian dunia. Begitu setelah itu selang 2 hari, haleluya, Hamas mulai menyerang Israel. Haleluya. Haleluya. Itulah sedang menuju kepada perang-perang Gog Magog. Haleluya. Karena Gog Magog sedang mulai masuk. Haleluya. Karena apa? Dunia sedang ditamatkan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dunia itu sedang ditamatkan. Saudara-saudari terkasih. Dunia ini tidak kekal. Dunia itu hanya sementara saja, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Segala sesuatu akan kembali dari Taman Eden, akan kembali kepada Taman Eden. Dari Israel akan kembali kepada Israel. Dari gereja Tuhan tubuh Amasya akan kembali kepada gereja Tuhan tubuh Amasya. Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Saudara-saudari terkasih. Jadi di atas batu Sion itu, di gunung Sion ada sebuah batu. Batu ini akan meremukkan semua negara-negara, semua bangsa-bangsa. Mulai dari Israel, haleluya. Negara tua mulai dari Babel, haleluya. Mulai dari Babel, itu akan ditamatkan semua. Haleluya. Saudara-saudara nubuatan Daniel itu. Haleluya. Jadi bendera atau panji Tuhan itu sudah dikibarkan. Haleluya. Maka Israel, Hamas mulai menyerang Israel. Saudara-saudari terkasih. Lalu setelah itu setelah bendera itu dikibarkan, bendera tubuh Amasya itu dikibarkan, maka setelah 1 minggu Tuhan bilang begini, terang Tuhan itu dia akan datang dari sebelah timur bumi ini, yaitu dari Papua. Sedangkan kegelapan itu dia akan datang dari timur tengah sana. Dari timur tengah dia mulai. Haleluya. Lalu kami ikuti, perang sudah mulai masuk. Haleluya. Bapak kasih tahu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, perang Armageddon di dalam roh itu dia akan mulai. Itu dia punya
roh antikris yang terbesar itu dia ada di laut daripada Rusia, dalam laut. Dia bertanduk dua, dia dalam laut Rusia di situ. Nah, gerakan antikris atau Armageddon itu dia akan mulai dari sana untuk menyerang gereja Tuhan di dalam roh. Haleluya. Secara fisik juga peperangan dia akan mulai dari Rusia, negara-negara Uni Soviet yang pernah bubar, maupun juga Cina itu. Dia akan bersatu dengan 70 negara untuk menyerang Israel. Haleluya. Secara fisik. Tapi Bapak kasih tahu tahun 2021 rahasia bahwa atas penentuan Tuhan, Yahweh Israel, bahwa Israel akan menghancurkan kota Cina. Cina itu akan dibom oleh Israel. Dan 70 negara itu akan dihancurkan oleh Israel. Atas penentuan atau kehendak Tuhan, bahwa penetapan Tuhan menentukan seperti itu. Haleluya. Lalu Tuhan bilang bahwa dari Israel juga akan lalu Israel itu dia akan kembali ke dia tanah air aslinya di Papua. Haleluya. Jadi dalam mengungkap satu rahasia itu Tuhan bilang begini, antara Israel dengan Papua itu hanya 3 langkah. Haleluya. Jadi setelah Yesua mati di atas kayu salib di Golgota di Tagan Mewu di Papua, haleluya, dia ke Emmaus itu. Dia ke Emmaus itu di bawah Yerusalem itu dekat, di bawah Emmaus dari rahim bumi. Dia ke Emmaus, setelah dia bangkit dia ke Emmaus, ke Yerusalem. Haleluya. Dia menyatakan bahwa dia hidup dari antara orang mati. Haleluya. Jadi ketika Yesua waktu pemulihan kembali atau penciptaan kembali, Israel itu akan turun saja ke bawah, ke Papua, berapa langkah saja ke bawah. Haleluya. Tuhan kasih tahu seperti itu. Ini luar biasa, dan ini memang pengetahuan hikmat Tuhan, pewahyuan, rahasia-rahasia dari kitab, rahasia hikmat Yahweh sendiri. Haleluya. Dari kitab-kitab rahasia, hikmat Salomo, hikmat Kristus, hikmat Yahweh sendiri. Yahweh berperkara, berurusan dengan Israel, dengan 12 suku Israel. Jadi dekat akan diturunkan, dekat saja. Itu kapan terjadi? Haleluya. Setelah selesai pemulihan dosa turun-temurun Israel, dosa turun-temurun Israel, dosa turun-temurun dosa turun-temurun Israel, dosa turun-temurun Ibrani, dosa turun-temurun Firaun. Kalau itu sudah mulai selesai, maka pemulihan Taman Eden, pemulihan apa semua sudah mulai selesai. Itu baru nanti seperti itu. Israel yang tadi 144.000 itu yang masih hidup, punya mati itu, mereka akan dikembalikan ke tempat akar tanah mereka, yaitu di rumah Yakob, Yahweh. Haleluya. Yaitu di Papua, pintu gerbang surga, tempat Yahweh masuk keluar ke bumi. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu jadi itu masa depan daripada Israel, saudara-saudari terkasih. Sedangkan banyaknya orang-orang Israel yang tidak bertobat, itu akan habis di dalam perang Gog Magog, Armageddon, secara rohani, secara jasmani. Baik Israel yang ada di sana, Israel yang ada di berbagai dunia, di seluruh dunia, di 4 penjuru bumi, Israel yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa. Haleluya. Israel juga yang ada di Papua, dari negara-negara kepulauan Pasifik. Israel ada di mana-mana. Haleluya. Jadi di hadapan Tuhan itu orang yang tidak bertobat dan tidak percaya Yesus itu sama dengan Bapak lihat di Bapak dari surga, lihat itu seperti binatang, seperti hewan. Saudara, seperti tumbuhan. Haleluya. Seperti itu. Jadi sekarang itu di sini adalah bagaimana orang Israel kah, bukan orang Israel kah, orang Ibrani kah, bukan orang Ibrani kah, Yahudi kah, haleluya, Yunani kah, semua harus kembali bertobat, percaya Yesus Masih Adonai. Haleluya. Puji Tuhan. Kita hari ini tidak bisa ketemu, Israel di sana sedang perang, jadi harus begini. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu masa depan Israel. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Makanya di ayat 16, Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Jadi Sion itu akan ditebus, dipulihkan. Yerusalem akan dipulihkan. Pemulihan Sion itu dia akan mulai dari Tage Mewu di Papua. Sedangkan pemulihan Yerusalem dia mulai dari Kaimana di bawah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini perkara-perkara rohani. Haleluya.
Kalau waktu penebusan terjadi Sion, posisi Sion kalau itu sudah ditebus, tanah Israel, tanah Ibrani di Papua itu kalau sudah ditebus selesai, dosa selesai, pemulihan dia akan terjadi di kota yang baru yang disebut dan dirindukan ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Tanah air surgawi akan tercipta kembali. Haleluya. Dalam masa 1x7 masa, saudara-saudari terkasih, dalam masa kepicikan Yakob itu kalau sudah lewat. Haleluya. Kalau itu sudah selesai, dosa turun temurun Ibrani, Israel, Mesir, kalau itu sudah selesai. Haleluya. Nah, makanya Yesus berkata, kita kembali lihat lagi di Yohanes 14. Haleluya. Ini masa depan dunia. Kita masuk ke masa depan orang-orang percaya di dunia ini. Jadi dunia akan dibagi dalam dua. Orang-orang percaya itu baik orang Israel maupun orang yang bukan Israel, orang Yahudi, orang Ibrani maupun bukan orang Ibrani. Haleluya. Masa depannya. Haleluya. Kalau kita lihat lagi di Yohanes, haleluya. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Haleluya. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu tidak mengenal aku, dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Kita lihat dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Yahweh percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak menyatakan kepada kamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan di mana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Ini percakapan yang luar biasa terjadi ketika Yesus mau pergi. Haleluya. Menyediakan tempat bagi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang bukan Israel, bukan orang Ibrani yang percaya kepadanya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai generasi kita, saudara-saudari sekalian. Karena dunia ini bukan kekal. Dunia Papua, dunia Israel, dunia manapun, dunia yang negerinya dibaku rampas dengan penuh dengan kekayaan, baik Israel sekalipun, Papua sekalipun, semua itu akan berlalu dunia ini. Haleluya. Nah, jadi masa depan orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, masa depan bangsa-bangsa, masa depan daripada orang-orang percaya, orang-orang saleh seluruh dunia. Haleluya. Masa depannya itu hanya dua tempat. Haleluya. Masa depan orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menuju kepada neraka. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, neraka, kerajaan neraka yang akan didirikan dengan kerajaan neraka yang akan didirikan dengan akan adanya tanda kerajaan antikris. Haleluya. Yang 7 tahun akan juga dia berkuasa, atau 3,5 tahun. Sedangkan kerajaan 1000 tahun damai adalah negeri warisan atau kota surgawi yang disediakan. Haleluya. Tuhan bagi orang-orang Ibrani, bagi orang-orang Israel, bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus itu. Haleluya. Jadi kota yang Tuhan siapkan itu di mana? Haleluya. Di tanah air asli orang Israel, di tanah air asli orang Ibrani, yaitu di rahim bumi Papua, saudara-saudari terkasih. Di dalam, karena di rahim bumi Papua, di bawah itu ada kota Tuhan. Ada kota Tuhan namanya kota Eden yang kudus, itu disembunyikan di rahim bumi Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Moffat dengan dia punya kecanggihannya Israel, dia masuk membor, tapi tidak bisa. Papua itu dipagari oleh pagar-pagar Tuhan yang luar biasa, tidak bisa dia masuk. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya.
Lalu mereka tahu bahwa kota Ibrani itu ada di bawah. Kota orang Israel itu ada di dalam rahim bumi Papua. Atau kota Tuhan itu, atau kota yang Firdaus, Taman Eden itu ada di bawah sembunyi ke harta karun kekayaan. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena itu dipagari oleh Tuhan. Saudara, 7 pagar yang memagarinya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi yang mau ke sana itu jalannya melalui siapa? Ya, akulah jalan kebenaran, tidak ada orang sampai ke sana. Haleluya. Di pintunya di situ itu ada bekas kaki Rasul Yohanes, Rasul Petrus, sampai hari ini ada. Saudara-saudari terkasih, saya mau kasih tahu. Jadi secara fisik orang mau masuk ke sana itu tidak bisa. Haleluya. Mau masuk di kota Firdaus atau kota Taman Eden, itu tidak bisa karena manusia ini belum bisa dia masuk ke sana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Selanjutnya, saudara-saudari terkasih, haleluya, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua pergi ke surga, mempersiapkan tempat karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat di surga tingkat 3, di surga tingkat 2, di surga halaman. Ya, ada banyak tempat. Di surga tingkat 3 itu akan diduduki oleh orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, orang-orang bangsa lain yang telah melalui baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Mereka akan menduduki di surga tingkat 3. Haleluya. Di tempat Yahweh berada. Haleluya. Di Sion surgawi, haleluya, di Yerusalem baru. Sedangkan di bawahnya itu di ruangan kudus atau surga tingkat 2 itu didukul orang-orang yang memiliki baptisan pengurapan Roh Kudus, haleluya. Sedangkan di tingkat alaman di bawah itu bilangan orang-orang yang diselamatkan, dimeteraikan, termasuk orang Israel yang tadi sudah dimeteraikan 144.000 itu. Orang-orang Israel asli yang ada di Israel sana maupun di seluruh dunia. Haleluya. Yang sudah dimeteraikan, yang sudah kena meterai darah Yesua itu, mereka akan menduduki Firdaus di surga tingkat alaman, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu nasib bangsa Israel yang lain dengan orang Yahudi Ibrani yang lain, dengan orang-orang bangsa-bangsa lain, itu bagaimana masa depan mereka? Masa depan dunia mereka bagaimana? Haleluya. 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 Perang Armageddon, perang Gog Magog terjadi. Itu pemisahan-pemisahan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Pemisahan-pemisahan dalam roh dan pemisahan-pemisahan dalam fisik itu akan terjadi. Haleluya, dan sedang terjadi. So, Yerusalem lama dan Yerusalem baru akan dipisahkan, saudara-saudari. Langit bumi lama dan langit bumi baru akan dipisahkan. Haleluya. Gereja Tuhan Tuba Masya dan gereja antikris akan dipisahkan. Haleluya, saudara-saudari. Haleluya, saudara-saudari. Ilalang dan gandum akan dipisahkan, saudara-saudari. Kambing dan domba akan dipisahkan, saudara-saudari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kota Yerusalem itu kekal, bukan untuk kekal di sana. Tidak ada, saudara-saudari, atau Papua atau ini dan itu, Jakarta dan Amerika dan lainnya. Orang mempertahankan dengan berbagai sekalipun, semua itu akan hilang, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sekarang orang-orang Israel yang di Yerusalem, orang-orang Israel yang ada di mana-mana di Amerika, di Indonesia dan berbagai daerah di mana-mana mereka berada. Sekarang itu, haleluya, harus kembali percaya kau agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, kau agama Bunani, kau agama apapun, haleluya, agama Hindu, Buddha, Islam atau apa saja kau bangun, agama-agama, ya segera akan dilebur dalam hukuman-hukuman Tuhan untuk segera harus kembali kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Dalam gereja yang hidup, yaitu gereja Tuhan tubuh HaMashiach, pemerintahnya tidak tergoncangkan, saudara-saudari terkasih. Itulah masa depan daripada Israel, masa depan daripada Ibrani, masa depan daripada bangsa-bangsa dan dunia ini, saudara-saudari terkasih. Mau kemana? Haleluya. Kamu mau bicara apa lagi, saudara-saudari terkasih? Mau bicara apa lagi? Selesai. Kita mau bicara apa lagi? Selesai. Sekarang, haleluya, ajaklah orang-orang yang Bapak bilang begini. Itu Bapak kami harus berdoa kembali ke Yerusalem karena sekarang begini. Bapak bilang itu bisa, kamu berdoa ke sana. Tetapi Bapak bilang begini, ingat, orang yang akan berperang di Israel itu orang-orang dari garis keras, orang Yahudi. Bapak bilang begitu, orang-orang garis keras dari orang-orang Yahudi, Zionis, haleluya, orang-orang yang garis keras, mereka akan angkat perang. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mengakhiri dunia ini. Penamatan rencana agung Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, karena hukum 10 perintah Yahweh.
Siapa membunuh ya masuk neraka. Haleluya. Tidak boleh ada yang melanggar 10 perintah Yahweh. Haleluya. Tidak ada alasan bilang saya mempertahankan negara, jadi saya mempertahankan daerah, jadi saya harus berkorban sampai perang. Haleluya. Itu bagi dunia oke-oke, tapi bagi surga tidak, saudara-saudari terkasih. Karena firman Tuhan mencatat di dalam Wahyu 22 di sana berkata bahwa pembunuh, pesina, pesundal, anjing dan manusia-manusia kurang ajar akan tinggal di luar semua. Haleluya. Akan dibuang ke dalam neraka yang kekal. Tetapi orang yang bertobat, haleluya, yang bertobat percaya Tuhan Yesus, meninggalkan dosa pembunuhan, persinaan, dosa penyembahan berhala lain-lain, akan masuk ke surga, saudara-saudari. Ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat, saudara-saudari. Berita pertobatan, haleluya. Berita-berita kekudusan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi sekarang kamu stop sudah bahas-bahas tentang bagaimana Yerusalem dengan Hamas sedang terjadi begini, perang dunia begini begitu. Sekarang kita bahas tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Tuhan Masih yang sedang turun, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kalau panji bendera Kristus Yesus kalau sudah dikibarkan di timur, di Pocitagan bahwa di Papua, haleluya. Kalau sesuai dengan Yesaya 50, Yesaya 11 ayat 11 12, ketika panji-panji akan dikibarkan di pulau-pulau di laut, pulau-pulau laut di sebelah timur. Itu pulau-pulau di mana? Di Indonesia bagian timur, barat dan tengah. Indonesia bagian timur mendirikan panji apa? Bukan panji-panji Israel, saudara, atau bukan bendera-bendera ini itu, tidak. Bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masih. Kalau itu sudah mulai dikibarkan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Maka bendera Israel dan bendera-bendera lain harus segera diturunkan karena dunia mau ditamatkan, negara-negara akan mau ditamatkan. Sedang menuju kepada tadi tempat yang telah disediakan, yaitu yang sesuai dengan nubuatan kitab Ibrani 11 tadi, saudara-saudari terkasih. Dalam kitab Ibrani di situ dimuat, di situ diberitahukan tentang bagaimana Yahweh menyediakan. Haleluya. Haleluya. Jadi Ibrani 11 ayat 16 di sana berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak mau malu disebut Yahweh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Saudara-saudari, kota itu dipersiapkannya itu di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu bukan di awan-awan, di angkasa atau nirwana, saudara-saudari. Taman Eden itu Tuhan ciptakan di atas bumi di sebelah timur. Haleluya. Sebelah timur dari Yerusalem. Haleluya. Di tanah Israel, dari Yahudi, Yunani kuno dan Turki kuno. Dipotong Tuhan tanah itu. Lalu Taman Eden yang dirusak oleh Adam dan Hawa itu dipindahkan ke sebelah timur di rahim bumi Papua. Maka terbentuklah negeri Papua, disebut negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Ketika pemulihan terjadi, penciptaan baru terjadi. Haleluya. Ya, haleluya. Maka kota gempa bumi pada sangkakala yang ke-7, kota itu akan nyata, kota surgawi itu akan nyata di atas rahim bumi Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan Tuhan Yesus masuk keluar di sini. Haleluya. Itulah hikmat yang Tuhan sembunyikan, rahasia-rahasia pengetahuan yang Tuhan sembunyikan dari antara manusia, dari generasi ke generasi, dari kesamaan ke kesamaan, yang Tuhan sedang bukakan rahasia-rahasia itu di kesamaan ini. Di atas Papua ini disebut kitab gerakan, kitab Wahyu, penggenapan sedang terjadi, saudara-saudara terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ya. Dengan demikian apa yang saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Tentang rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan. Kota surgawi yang sedang Tuhan siapkan. Haleluya. Di surga saat ini, saudara-saudari, itu Tuhan lukis. Waktu Tuhan membukakan rahasia-rahasia ini, tahun 2019-2020, Tuhan buka, Tuhan memberitahukan kami. Peta pelayanan yang harus kamu layani adalah Yerusalem, Israel, Nakbire, Tigil Deyai. Segitiga, Tuhan kasih segitiga. Di situ nanti akan kamu kerja tentang pemulihan Taman Eden, pemulihan 12 suku Israel, pemulihan dosa turun temurun. Jadi dari Yerusalem, Israel tarik garis ke Tigil Deyai, Nabire. Itu segitiga. Itu satu. Yang kedua, di dalam alam dimensi roh itu Tuhan membuat peta. Peta di sana itu Tuhan membuat kota Yerusalem baru, pemulihan kota Yerusalem baru, Taman Eden dipulihkan. Jadi itu dikerjakan. Itu luar biasa, saudara-saudari, di dalam dimensi roh. Dan ini sekarang sudah menjalan, sudah hampir 3 tahun, 4 tahun sudah masuk.
Karena itu surga sedang sibuk mempersiapkan. Yesua dengan ini sedang mempersiapkan, sibuk sedang mempersiapkan tadi di Yohanes 14 itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6. 1-6 itu. Haleluya, Tuhan menyediakan tempat-tempat. Bagaimana nasib kehidupan dunia ini. Orang Israel ke depan itu akan bagaimana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi kota Yerusalem surgawi itu nanti disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Itu dia akan berlangsung di muka bumi, saudara-saudari. Haleluya. Nah, setelah itu akan ada langit dan bumi baru. Haleluya. Di langit bumi baru. Jadi Tuhan memberikan kami dengan visi ini, bahwa Tuhan kasih visi kepada kami pelayanan ini. Pelayanan pemulihan, jaringan doa pemulihan. Pemerintahan kerajaan tubuh Masia yang tidak tergoncangkan ini. Dengan visi bahwa mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Haleluya. Jadi apa yang saya sedang sampaikan tentang channel-channel saya berikutnya lalu-lalu sudah lewat, itu semua dalam rangka mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu akan diduduki oleh anak-anak Yahweh, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan, baik yang memiliki karunia, memiliki 5 jawatan, 9 karunia yang ada dalam bilangan-bilangan tubuh Masia, tubuh Kristus. Haleluya. Dengan demikian saya harap saudara-saudari terkasih yang selalu senantiasa, apa yang kami sudah sampaikan melalui channel-channel yang lalu, apa semua itu kita harus berusaha untuk supaya masuk dalam, kita juga harus ikuti dan kita juga harus mempraktekkan, berdoa, mempraktekkan, mengikuti, mempraktekannya. Karena itu maka kami sampaikan. Kami sampaikan, kalau kami mau sembunyikan sebenarnya rahasia-rahasia ini, tapi Bapak bilang suatu kebenaran firman Tuhan tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Mereka terima, tidak terima, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau, harus sampaikan. Maka saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Haleluya. Maka pada waktu itu kami juga ragu dengan apa yang kami sampaikan. Lalu Tuhan bilang, karena banyak orang akan tidak percaya. Tapi Tuhan beritahukan kami bahwa dalam presentasi yang saya sampaikan channel lalu itu, bahwa 91 orang itu sedang ikuti sudah percaya. Nah, Tuhan bilang begitu. Hanya 4% yang tidak percaya. 5% itu dalam ragu. Haleluya. Saudara-saudari yang percaya, yang hari ini 91% yang sedang percaya, apa yang Tuhan beritahukan kepada kami tentang masa depan asal-usul Israel, tanah air Israel, dan masa depan Israel dan masa depan dunia ini, saya sudah beritahukan melalui channel saya tadi. Haleluya. Itu saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya kita semua, dan kita akan bertemu lagi dalam channel saya berikutnya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Dengan demikian Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, haleluya, sehingga kita bukan lagi sibuk lagi dengan Israel yang sedang perang, atau juga dengan perang dunia ketiga dan keempat dan lain-lain, tetapi kami sibuk karena itu tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi. Maka semua orang yang percaya, sedang baik Israel maupun bukan Israel, Yahudi, Ibrani maupun bukan Ibrani, Yunani maupun bukan Yunani, bangsa-bangsa lain maupun bukan bangsa-bangsa lain, semua orang harus sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam bilangan-bilangan tubuh Masia. Haleluya. Bapak mempersiapkan diri untuk menonsong kedatangan kedua di Yesus Masih ke bumi, untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di Bapak Taman Eden yang terletak di rahim bumi Papua. Bapak takar baskopra lebe, di mana kota yang kau siapkan, haleluya, akan diduduki oleh Bapak takar orang-orang persaleh dan orang-orang percaya. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya apa kami tidak percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Apa yang kami sampai firman dia akan kembali, dia akan keluar Bapak takar, dan dia akan berhasil. Firman Tuhan keluar bagai api untuk membakar martel, menubuk bukit batu. Firman keluar air untuk membersihkan. Haleluya. Terima kasih Bapak, firman juga keluar bagai berkat yang akan mengalirkan berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih.